Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Wong dengan NIM 2411015 dari kelas ISB 3 dengan program studi informatika akan menjelaskan tugas UTS basis data mengenai demonstrasi perintah SQL khususnya berfokus pada data definition language DDL dan data manipulation language atau DML. Pada selanjutnya kita akan membahas pengantar SQL. Sebagai pengantar, SQL atau Structural Query Language adalah bahasa standar yang kita gunakan untuk mengakses dan memanipulasi database. Dalam tugas UTS ini, kita akan memfokuskan demonstrasi pada dua kategori perintah utama. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language, perintah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database atau skema seperti create, alter, dan truncate. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language, perintah yang digunakan untuk mengelola data di dalam table, mencakup insert, upgrade, delete, dan select. Pada set selanjutnya kita akan bahas mengenai skenario database dengan menggunakan 3 tabel utama. Untuk mendemonstrasikan perintah SQL ini, kita akan menggunakan 3 tabel relation sebagai skenario utama. Yang pertama, tabel mahasiswa untuk menyimpan data pribadi mahasiswa dengan kolom utama NIM sebagai primary key, nama, jurusan, dan IPK. Yang kedua, tabel mata kuliah berisi daftar mata kuliah yang tersedia dengan kolom kode MK sebagai primary key, nama, MK, dan SKS. Yang ketiga, tabel penjualan untuk data transaksi dengan kolom ID trans sebagai primary key dan barang, tanggal, dan total harganya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data definition language atau DDL-nya dengan perintah yang pertama yaitu create table. Dengan perintah pertama, create table yang berfungsi untuk membuat tabel baru di database dengan definisi nama kolom dan tipe datanya. Di sini kita akan membuat tabel mahasiswa dengan kita definisikan NIM sebagai varchar 10 dan jadikan sebagai primary key. Hasilnya terbentuklah struktur tabel kosong dengan kolom NIM, nama, jurusan, dan IPK-nya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perintah alter table-nya. Selanjutnya pada perintah alter table ini kita gunakan untuk mengubah struktur data yang sudah ada seperti menambah, menghapus, dan mengubah kolom. Dalam contoh ini kita akan menggunakan alter table untuk menambah email pada tabel mahasiswanya dengan perintah add email varchar 10 untuk menambahkan kolom email ke tabel mahasiswanya. Struktur yang tabel kini bertambah dengan kolom baru yaitu tabel email. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara drop dan truncate. Terakhir untuk DDL kita akan membahas perbedaan antara drop dan truncate. Perintah drop table berfungsi untuk menghapus tabel secara total, meliputi struktur dan seluruh datanya secara permanen dari database. Contohnya drop table truncate all logs. Sementara itu, perintah truncate table berfungsi untuk mengosongkan data, yaitu menghapus seluruh baris data dalam tabel. Tetapi struktur kolom tabel tersebut tetap ada. Contohnya truncate table penjualan Thames. Pada saat selanjutnya kita akan membahas mengenai data manipulation language atau DML. Dengan perintah yang pertama yaitu insert into. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Di sini kita akan menyisipkan data ke tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah termasuk dengan NIM 2411015 dengan IPK 3.85 dan mata kuliah basis data. Pada selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah select dan where. Perintah select adalah perintah yang sering digunakan untuk mengambil data. Kita sering menggunakan where untuk memfilter dan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam contoh ini kita akan ingin menampilkan penjualan di atas 500.000. Sintaksnya slash asterisk form penjualan where total di atas 500.000. Hanya baris dengan total di atas angka tersebut akan ditampilkan yaitu transaksi TRX 002 dan TRX 004. Pada perintah selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah upgrade yang digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada di dalam tabel. Penting diingat selalu gunakan kata where, tanpa where semua barisan data tabel akan berubah. Contoh ini kita modifikasi IPK mahasiswa dengan NIM 2411015 menjadi 4.00 dengan sintaks upgrade mahasiswa set IPK 4.000 where NIM 2411015 dan jangan lupa diakhiri dengan tanda petik koma. Pada selanjutnya kita akan membahas delete. Terakhir adalah perintah delete yang berfungsi untuk menghapus baris spesifik dari tabel. Sama seperti upgrade, klausa where angka sangat krusial untuk mencegah penghapusan semua data. Dalam contoh ini kita menghapus data
mahasiswa mata kuliah dengan kode MK001 basis data. Hanya barisannya ini memenuhi kondisi where tersebut yang akan dihapus. Sekian penjelasan singkat mengenai perintah SQL mencakup DDL dan DML. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah kerjanya. Pertama-tama kita buat dulu untuk tipe datanya, yaitu dengan nama ifb3-nya. Kita create database ifb3-nya. Oke, sudah kita eksekusi, execute maksudnya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk database mahasiswanya. Kita create data table mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk name sebagai tipe data integer dengan posisi primary key. Oke, kita tambahkan untuk name sebagai tipe data dengan tipe data integer dengan posisi primary key, dan juga kita tambahkan untuk nama dengan varchar dengan maksimum 25 karakter, dan juga kita tambahkan juga untuk jurusan dengan maksimum 100 karakter. Selanjutnya kita tambahkan untuk IPK dengan tipe data desimal dengan nilai 12 dan 2. Kita masukkan dengan nilai 12 dan 2. Oke, selanjutnya kita eksekusi dulu. Oke, di sini ada error dikarenakan database saya belum tampil di dalam localhost-nya. Kita refresh. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan untuk eksekusi, kita eksekusi lagi. Oke, selanjutnya kita eksekusi lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan untuk table ifb3-nya. Kita create. Untuk tabelnya selanjutnya adalah mata kuliah. Kita tambahkan untuk tabel mata kuliahnya create, dimana dengan kondisi dengan kode MK nya sebagai primary key dengan tipe data integer. Kita masukkan mata kuliah kode MK dengan kondisi primary key. Selanjutnya kita tambahkan untuk nama MK-nya dengan varchar dengan maksimum 255 karakter. Kita masukkan varchar. Kemudian kita tambahkan lagi untuk SQL-nya dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk tabel penjualannya. Oke, kita tambahkan untuk tabel penjualan. Oke, sini saya salah tulis, kita hapus dulu untuk kita create table penjualan. Jangan lupa kita buka kurung di sini. Oke, saya buka kurung. Kita tambahkan ID transnya dengan tipe data integer dengan kondisi primary key. Kemudian kita tambahkan untuk barang dengan varchar 2 dengan maksimum 29 karakter, dan juga kita tambahkan untuk tanggal dengan tipe data timestamp. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi untuk total harga dan tipe data integer. Oke, selanjutnya itu kita akan mempraktekkan dengan kita coba dulu. Oke, setelah kita tambahkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai alter table atau mempraktekkan di SQL Yoke ini. Oke, kita eksekusi. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai SQL Yoke, di mana kita dapat merename nama pada table. Yang kita akan rename adalah nama total pada penjualan. Kita terus dahulu. Jadi kita ubah menjadi dari total menjadi jumlah. Kita close dulu ini. Oke, kita terus saja alter table di sini. Oke, kita note aja. Oke, kita ganti jadi alter table aja. Oke, kemudian kita ubah di tabel penjualan ini, tepatnya di bagian total. Kita ubah. Oke, sini kita close, minimize maksudnya. Oke, kita create table penjualan
Oh sorry, kita ganti create-nya di alter, soalnya kita akan mengubah nama tabelnya bukan membuat. Oke, kita tulis penjualan. Oke, tab rename kolom total to jumlah. Oke, di sedang tanda petik koma. Oke, kita setain. Oke, kemudian kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lihat untuk form penjualannya. Kita select form penjualan. Oke, kita select asterisk form penjualannya. Kemudian kita tanjur petik komanya, kita enter. Oke, di sini sudah berubah, di mana sebelumnya jadi form total, kita sekarang sudah berubah menjadi penjualan. Oke, pada perintah selanjutnya kita akan mencoba untuk DML dengan perintah insert. Oke, pertama kita hapus dulu untuk salesnya. Oke, kita masukkan untuk perintah drop free. Oh, itu terlebih dahulu kita drop table. Drop table itu kita mau menghapus seluruh tabel pada penjualan. Kita hapus dulu untuk drop tabel pada penjualan. Oke. Oke, di sini sudah terhapus. Kita cek di database-nya apakah sudah terhapus. Kita refresh. Oke, di database-nya sudah terhapus juga. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas mengenai transcat, di mana transcat sama drop itu bedanya. Kalau transcat itu bisa menghapus data dalam tabelnya. Oke, selanjutnya kita enter dulu. Oke, kita bahas untuk itu transcat atau menghapus data pada tabel atau record pada suatu tabel. Oke. Di sini kita akan menghapus data mata kuliah. Kita run ke table. Kita cek dulu untuk sesuai yang saya bilang, dimana kita di penjualan sudah kita hapus. Kita coba untuk mata kuliah. Tabelnya jangan lupa kita tambahkan untuk mata kuliah. Kemudian kita eksekusi. Sudah berhasil. Selanjutnya kita insert lagi untuk kita masukkan untuk selanjutnya kita bahas untuk perintah insertnya, di mana insert itu menambah pada record table-nya. Kita insert into. Kita tambahkan di mata kuliahnya. Untuk kita tambahkan untuk mata kuliah basis data. Tambahkan mata. Kita masukin pinnya 2, kita tutup kurung. Sudah berhasil. Kita eksekusi. Di sini ada kesalahan, kita fix terlebih dahulu. Sudah benar. Sudah benar. Kita cek lagi. Kita rapin lebih dahulu. Di sini kita udah menemu solusinya, di mana kita memiliki double spasi. Kita eksekusi lagi. Selanjutnya setelah insert kita masukkan print selanjutnya, yaitu select from mata kuliah. Kita sini gunakan untuk melihat data pada mata kuliahnya. Sudah bisa. Selanjutnya kita akan coba untuk upgrade itu kita bisa menambahkan data pada form pada mata kuliahnya, form pada tabelnya. Kita beri penjelasan, ngedit data record.
upgrade. Kita kuliah, kita upgrade dengan set jaringan komputer. Nama dengan kode MK 1, dimana kondisi wiring kita akan kasih kode MK 1. Oke, kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah delete pada aplikasi SQL York-nya. Kita tambahkan untuk perintah delete-nya. Kita close dulu. Oke, delete, hapus code-nya. Oke, kita masukkan perintah delete form mata kuliah where dengan kode MK nya 1 kita masukkan. Oke, kita execute. Oke, sudah selesai. Selanjutnya selanjutnya kita select untuk mata kuliahnya. Select digunakan tuh untuk melihat data yang sudah kita kerjakan ya. Oke, kita beri keterangan sedikit. Oke, di sini kita sudah berhasil ya, dimana kita gunakan DLL sebelumnya sudah ada juga. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk nama mata kuliahnya. Oke, sudah berhasil. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai UTS basis data ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.